Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan teristimewa. Kita boleh kembali bertemu dalam tayangan embun Elioteria, misi berkat untuk negeri. Saya yakin pagi ini kita dibangunkan dalam kerinduan kepada Tuhan. Jadi, mari bersama sebelum kita memulai aktivitas kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pagi ini kami masih boleh bangun dan bertemu kembali dalam tayangan embun Elioteria Misi Berkat untuk Negeri. Pagi ini kami percaya oleh karena tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami sangat rindu akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan setiap pribadi dari kami Engkau berkati. Dan kami yang saat ini datang kepadamu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, memohon pertolongan dan tuntunanmu. Biarlah Tuhan Engkau terus memegang tangan kami, sehingga apapun yang akan kami jalani hari ini Tuhan, semuanya itu Tuhan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini kami yang ingin memuji memuliakan-Mu. Biarlah pujian kami merdu terdengar di telinga-Mu Tuhan. Dan hidup kami ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memuji, menyembah nama Tuhan. Kita nyatakan kasih setia dan percaya kita kepada Tuhan. Karena sungguh kita berbahagia karena kita percaya, bukan hanya karena kita melihat. Mari nyatakan pujian, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena
firman-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, yang kami imani meski kami tidak melihatnya Tuhan. Kami percaya semua sabda dan firman-Mu Tuhan boleh selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami, hingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup kami boleh dikuatkan dalam kami menjalani hari-hari kami di tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh ada. Terlebih kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi, menguduskan, menyucikan kehidupan kami, agar setiap apa yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui bibir dan mulutnya Tuhan, hidup kami menjadi begitu penuh berkat. Dan hidup kami ini boleh Engkau pakai di tengah dunia ini untuk menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat memulai aktivitas kita pada hari ini. Dan kita semua mesti mengawali setiap hari kita dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Bertahan di Tengah Ancaman. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pemirsa YouTube Embun Eleuteria Misi Berkat untuk Negeri, baik saudara yang sudah percaya Yesus maupun yang masih belum percaya. Menarik sekali bahwa dalam sepanjang kitab Wahyu pasal 2 ini berbicara tentang tulisan atau pesan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, atau kalau di zaman modern ini berada di wilayah negara Turki. Jika kita membaca secara menyeluruh dari pasal 2 sampai pasal 3 itu, dari 7 jemaat ada 2 yang dipuji dan tidak dicela. Yang lainnya dipuji dan dicela. Tetapi 2 ini tidak, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Turki. Dan saya mengunjungi ke 7 jemaat ini. Sebagian besar diantaranya seperti Laodikia, seperti jemaat Sardis dan juga Efesus, itu menjadi reruntuhan, puing-puing. Sedangkan jemaat Smyrna dan Philadelphia ini relatif lebih masih bertahan dan
Sampai saat ini Smyrna sendiri disebut dengan kota Izmir di Turki. Nah, jika kita melihat dari historis yang ada di dalam kitab Wahyu ini, ternyata apa yang dipuji oleh Tuhan itu akan bertahan. Dan apa yang ditegur oleh Tuhan tetapi tidak bertobat, itu bisa menjadi puing-puing reruntuhan semata. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ada pengecualian di jemaat Smyrna ini. Dia menjadi kota yang sampai saat ini masih ada, bertransformasi, dan di kota ini kekristenan masih ada sampai hari ini. Apa rahasianya sebenarnya? Secara historis nama Smyrna itu berasal dari kata mirs yang berarti minyak mur. Karakteristik minyak mur adalah ia akan mengeluarkan aroma wewangian yang paling harum justru saat ia ditumbuk. Jadi ketika ia ditumbuk, dihancurkan, ia semakin mengeluarkan aroma wewangian yang tajam. Inilah gambaran dari jemaat Smyrna, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka tidak menerima satupun celaan dari Tuhan Yesus sebagaimana jemaat-jemaat lainnya yang saya sebutkan tadi seperti Efesus, Tirta, Ria, dan kemudian Laodikia, Sardis yang menerima celaan. Karena di tengah hantaman penderitaan yang mengamuk bahkan menumbuk kehidupan mereka, iman mereka justru memancarkan aroma yang paling harum di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita jemaat pada masa kini ketika kita mengalami berbagai macam hantaman dalam kehidupan keimanan kita? Kita bisa meneladani daya tahan rohani dari jemaat Smyrna. Saya mencatat ada 2 poin yang relevan untuk kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, kita harus memiliki mentalitas yang kaya di mata Tuhan ketika kita menghadapi krisis ataupun nilai-nilai kehidupan. Wahyu 2 ayat 9 tadi berkata, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Jemaat Smyrna dihantam secara ekonomi karena mereka menolak berkompromi dengan sistem penyembahan kaisar. Secara standar dunia mereka bangkrut dan miskin. Namun Yesus membalikkan cara pandang itu dengan berkata, "Namun engkau kaya." Mereka kaya di dalam iman. Mereka kaya di dalam integritas hidupnya. Mereka kaya dalam karakter sorga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka melalui murid-muridnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini dunia modern terus mendikte kita bahwa keberhasilan itu akan diukur dari seberapa banyak hal yang kita miliki dalam kehidupan ini. Mungkin saldo rekening kita, mungkin jabatan kita, mungkin kenyamanan, atau berapa banyak kendaraan mewah yang kita bisa miliki. Demi mengejar kaya dalam versi dunia itu, tidak jarang orang Kristen itu sendiri menggadaikan integritas hidupnya. Mengorbankan waktu beribadah, di mana dia tidak lagi punya waktu untuk bersekutu dengan rekan-rekan seiman, melainkan sibuk bekerja mengejar kesuksesan duniawi. Kemudian menghalalkan segala cara menjadi penjilat, penjual imannya kepada orang-orang yang tidak percaya untuk mendapatkan jabatan dan juga apa yang dia kejar. Nah, jemaat Smyrna ini mengajar kita bahwa sebuah kebenaran radikal itu memberikan pesan jauh lebih terhormat menjadi miskin materi di mata dunia, tetapi kaya di mata Tuhan, daripada terlihat sukses secara lahiriah namun kita kering secara rohani. Tetapi saya tidak mengajarkan kita untuk hidup miskin. Saya mengajarkan orang Kristen harus bekerja keras, harus
me- memberikan hidupnya bagi keluarganya, bagi gerejanya. Jadi kita harus bekerja keras, tetapi kita bekerja bukan menghamba kepada pekerjaan itu. Kita bekerja untuk menjalankan panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang diutus oleh Tuhan untuk menguasai dan memelihara ciptaannya. Jadi tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk hidup lebih baik, hidup makmur, hidup sejahtera, bahkan bisa memiliki harta. Yang penting bagaimana cara mendapatkannya dan juga bagaimana dia membuat hidupnya tidak jauh dari Tuhan karena kekayaannya. Yang kedua, kita diajarkan untuk memandang penderitaan dengan kesadaran bahwa penderitaan akan ada batasnya. Poin ini berbicara tentang ketangguhan saat menghadapi ujian. Ketika tantangan iman datang, Yesus tidak menjanjikan pelarian atau jalan yang instan untuk keluar darinya. Melainkan dia memberikan dan menjanjikan kekuatan untuk bertahan. Kita perhatikan firman-Nya dalam Wahyu 2 ayat 10 tadi yang berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kesusahan itu akan kamu alami selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ada sebuah lagu yang berkata, Tuhan tidak janji langit selalu biru dan jalan selalu rata. Tetapi Tuhan janji akan menyertai kita dalam melewati semuanya. Nah Bapak Ibu, Yesus berbicara dengan jujur bahwa penderitaan itu nyata. Penderitaan itu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk kita orang-orang percaya. Tetapi perasa selama 10 hari adalah pesan pengharapan yang kuat. Dalam bahasa apokaliptik, angka 10 melambangkan sebuah periode yang lengkap, tetapi memiliki batas. Artinya, badai kehidupan kita, seberat apapun itu, bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan memegang kendali atas batas waktu, durasi dari penderitaan yang bisa kita alami sebagai orang-orang percaya. Ada teman saya yang berkata kepada saya, seberat apapun masalahmu, katanya, itu adalah masalahmu yang harus kamu selesaikan sendiri. Dan itu bukan masalahku. Dan Tuhan berkata kepada kita, seberat apapun masalahmu, ada batas waktunya. 10 hari saja. Dan ini adalah perasa yang menggambarkan bukan waktunya, bukan rentangnya, bukan harus 10 hari. Enggak, tetapi Tuhan mau katakan bahwa ada periodik tertentu, ada batasannya, ada durasi yang dia berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, sejarah mencatat dalam teks kita tadi, teladan ini dihidupi juga oleh Uskup Smyrna yang bernama Polikarpus. Murid dari Rasul Yohanes, murid langsung. Saat diancam akan dibakar hidup-hidup pada usia yang ke-86 tahun, jika dia tidak menghujat Kristus, ia dengan tenang menjawab, 8 tahun aku melayaninya, dan dia tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang menyelamatkanku? Polikarpus melihat melampaui batas kematian fisiknya menuju mahkota kehidupan. Dan saya percaya kita pun mampu bertahan dalam iman kita. Saudara, firman Tuhan hari ini tidak mengajak kita untuk mencari-cari penderitaan sehingga kita terlihat saleh, tetapi mengundang kita untuk tidak takut saat penderitaan itu datang. Saat badai hidup mungkin menyerang perahu kehidupan kita, melanda iman kita dan menguji integritas diri kita.
Jangan pernah menyerah atas penderitaan. Karena orang-orang yang menang adalah mereka yang berhasil mengubah penderitaan menjadi sukacita. Jika hari ini kita merasa sedang ditumbuk dalam kehidupan ini, baik secara ekonomi, kehidupan keluarga kita, tekanan pekerjaan karena kita mempertahankan integritas kejujuran di kantor, di tempat kerja, di tempat usaha. Atau mungkin kita mengalami sebuah ujian yang tidak kunjung usai dari berbagai sektor kehidupan ini. Ingatlah jemaat di Smyrna. Ingatlah minyak mur yang wangi saat dia ditumbuk. Izinkan setiap tekanan itu justru untuk mengeluarkan aroma kesetiaan, ketekunan, dan kasih yang semakin murni di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak berkompromi untuk memilih tetap setia di dalam berbagai keadaan, disitulah kemenangan akan menanti kita di ujung jalan. Ingatlah, badai pasti berlalu, seberat apapun itu. Dalam pengalaman saya yang pendek sebagai seorang pendeta, saya juga sering kali mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami berbagai ujian dan tantangan kehidupan. Saya belajar dari jemaat Smyrna ini untuk bertekun, untuk setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ada kalanya sebagai orang percaya kami juga bisa menderita. Kami tidak imun terhadap pencobaan, terhadap ujian. Tetapi Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami seperti asal nama dari Smyrna, yaitu Mirth, yang berarti mur. Wewangian yang harum, bahkan semakin mengeluarkan wanginya ketika ia ditumbuk. Dan biarlah penderitaan yang kami alami, ujian kehidupan yang boleh kami lalui saat ini, semakin menimbulkan wangi yang harum di hadapan Tuhan ketika kami setia di dalamnya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bagi usaha dan pekerjaan mereka, Engkau berkati. Demikian juga anak-anak mereka. Tuhan berkati dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pencarian pekerjaan, bahkan pencarian jodoh, dan seterusnya. Kiranya Tuhan menilik kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkati orang-orang yang setia kepadamu. Engkau juga pulihkan ya Tuhan hamba-hamba-Mu, orang-orang yang terkasih yang mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan menjadi penghibur bagi mereka semuanya. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan orang-orang yang menderita. Dan biarlah Tuhan bertahta di atas hidup kami semuanya. Engkau berkati para pemimpin kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara ini dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hikmat surgawi, wibawa ilahi, mereka pakai untuk memimpin, sehingga mereka memimpin dengan kasih, keadilan, pengayoman, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Boleh kami lalui, boleh Tuhan berikan kepada kami. Ini semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan ucapkan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jangan lupa bagikan terus channel YouTube Embun ini kepada saudara dan rekan-rekan sekerja kita, sepelayanan kita, bahkan orang-orang lain yang memerlukan keselamatan dari Kristus. Saya percaya kita adalah pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan melalui berbagai cara yang dapat kita lakukan. Salam, Tuhan memberkati. Amin.